الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Malam ini kita masuk pada sifat yang wajib bagi Allah, yaitu sifat iradah. Setelah minggu semalam kita mengetahui bahwa Allah bersifat qudrah, bersifat kuasa, dan hanya Allah yang mempunyai sifat kuasa yang sarabakawa. Dengan memandang Allah yang mempunyai sifat kuasa tersebut, maka timbullah di hati kita untuk mengharap kepada yang maha kuasa. Timbullah di hati kita dengan meyakini Allah yang maha sarabakawa. Timbullah harapan kepada Allah bahwa kadada yang mustahil bagi Allah. Apa aja Allah tuh bakal jadi. Jadi minta tolong lawan Allah. Nang mustahil bagi kita, menurut kita mustahil, bagi Allah itu kecil. Kalau ini kita ini sakit hidup, mustahil aku jar sugih. Bagi Allah menyugihakan kita itu kecil. Jangankan menyugihakan kita seorang anak, menyugihakan manusia seberataan di dunia ini, nah sanggup Allah, kawa Allah, saking kuasanya Allah. Oleh karena itu, minta lawan Allah, pandang Allah itu bersifat kudrat. Dengan memandang sifat kuasanya Allah, dengan memandang sifat kuasanya Allah, lalu timbul kadang putus asa di hati. Ada harapan, masih ada harapan untuk sembuh. Yang garing-garing masih ada harapan untuk sembuh. Kecil bagi Allah menyembuhkan penyakit kita. Kadang yang mustahil bagi Allah. Untuk itu pingkuti Allah. Jangan berpingkut lawan obat. Jar dokter, kada ada harapan lagi, sudah kami selamat ya. Paling seminggu aja lagi jar. Kada ada harapan lagi jar. Komplikasi sudah jar. Ginjal rusak sudah jar. Meskipun dokter bepandir kaya itu, masih ada satu harapan. Siapa lagi nang kawa diharap? Allah. Allah maha kuasa. Aman jar Allah sembuh. Biar jar dokter kada ada harapan lagi, imbah seminggu harus ada dokternya nang mati. Mbah, terbalik mobil sidin, ada aja. Artinya kada ada yang mustahil. Meskipun seberataan manusia di dunia ini mengatakan kada ada harapan lagi, tapi bagi orang yang sudah mengenal Allah yang maha kuasa, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata mustahil bagi Allah
bagi Allah. Untuk itu pingkuti Allahnya. Jangan bapingkut lawan dokter. Jangan bapingkut hati kita lawan obat. Meskipun kita tetap ke dokter, kita tetap minum obat, tapi hati kita tetap yakin dan wajib yakin yang kawa menyembuhkan hanya Allah. Kayak itu tuh tauhid tuh harus kayak itu, wajib kayak itu hati kita. Jadi kita kada putus asa. Meskipun seberataan dokter spesialis memadai, kita kada ada harapan lagi. Meskipun kayaknya kada ada jalan lagi aku nih Jan untuk sugih Jan. Mbah kuitan sakit dua Jan. Usaha pina sakit-sakit dua nih Jan. Kada ada harapan lagi dah apa Jan. Kada ada yang mustahil bagi Allah. Datangi Allah. Arti datangi berdoa lawan Allah, bapi pinta lawan Allah. Doa dan ikhtiar tetap jalanakan. Meskipun secara logika kita manusia ini mustahil, tapi kada ada yang mustahil amun bagi Allah. Kada ada harapan lagi apa yang adim ya. Kuitan lain ulama dang sanak pina membala ya. Aku sekolah pesantren aja kada ada harapan lagi ya. Jangan putus asa. Amun Allah hendak makan kita, jadi kada ada yang mustahil. Nah, itu sifat kudroh. Sekarang sifat iradah. Iradah artinya menentukan. Maka mustahil tergugah. Arti menentukan, Allah itu sudah merencanakan, sudah menentukan apapun yang terjadi di alam semesta ini sudah di dalam rencana Allah, sudah di dalam ketentuan Allah. Mustahil tergagah, mustahil ada yang lain yang kawa melawani rencana Allah tuh. Mustahil ada yang lain yang kawa mengarasi dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah. Mustahil. Kita wajib meyakini apapun yang terjadi pada diri kita, yang terjadi di dunia ini, semua itu sudah direncanakan Allah, sudah ditentukan Allah. Wajib kita meyakini kayak itu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alu lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Seandainya sabarataan makhluk nih berusaha, berikhtiar, hendak umpamanya membantu kita, amun Allah kada menentukan berhasil, tetap kada berhasil. Dan sebaliknya, seandainya seberataan manusia hendak menggagalkan usaha kita, amun Allah maihakan pasti berhasil. Amun Allah sudah menentukan usaha kita, cita-cita kita itu berhasil, meskipun sekampungan ini nama halangi kita,
tetap berhasil, tetap ketentuan Allah nang jadi. Itu iradah, wajib kita meyakini kayak itu. Akan tetapi ketentuan Allah nih kadang sesuai lawan kehendak kita. Kadang ada yang ditentukan sugih, banyak duit. Kadang ada orang yang ditentukan Allah itu karena tapi berduit. Ya Allah, kadang kita itu dapat nikmat, kadang dapat musibah, dan kita wajib semuaan itu, wajib meyakini sebaratan itu iradah dari Allah, takdir dari Allah. Kayak apa caranya supaya kita tuh kawak hidup di dunia ini supaya kada bertentangan lawan Allah? Basang dua, bila diberi Allah nikmat bersyukur, bila diberi Allah musibah karena tapi berduit nih diberi Allah sabar. Itu bersama kita tuh akhlak di hati itu. Nah, itu pentingnya mengaji akhlak, belajar tasawuf agar di hati ini baisi syukur, baisi sabar. Jadi manakala kita sudah ditentukan Allah dapat nikmat, kawa bersyukur. Bila esok ditentukan kita oleh Allah dapat musibah, kawa bersabar. Apa itu? Kayak apa supaya kawa bersabar? Ingatakan langkah pertama. Ingatakan nang memberi musibah kita ini kada lain selain Allah. Itu dulu. Musibah ini hanya dari Allah. Yang lain kada ada kau memberi musibah. Itu dulu ingatakan yang pertama. Yang kedua, harus kita yakini bahwasanya apapun yang sudah direncanakan Allah terhadap diri kita, apapun yang sudah ditentukan Allah terhadap diri kita, semua mengandung kasih dan sayangnya Allah. Semua mengandung kebaikan Allah. Tapi kadang kita kadang ngerti dengan rencana Allah tuh. Kita kadang mengerti dengan ketentuan Allah. Padahal Allah itu baik. Diberi Allah kita tuh garing. Kita tuh kadang pusing, sakit hati, mengeluh. Kenapa jadi kita mengeluh? Karena kita kadang ngerti di dalam garing itu mengandung kebaikan Allah. Di dalam sakit, di dalam miskin, di dalam kita itu kada berduit, di situ ada kebaikan Allah. Kita kadang ngerti dengan kelakuan Allah tuh nah, dengan ketentuan Allah tuh nah, saat menurunkan musibah kepada kita tuh nah, kita sering kadang mengertinya lawan Allah daripada mengerti. Orang-orang soleh mereka sudah ngerti dengan kelakuan Allah. Mereka sudah melihat dengan kebaikan di balik musibah. Oleh karena itu orang-orang soleh, orang-orang wali itu hatinya kada pernah sakit hati meskipun musibah beruntun datang ke Allah mereka. Itu orang wali, barasih hati mereka. Mereka melihat di balik itu ada kasih sayang Allah. Mereka sudah tahu. Kenapa? Karena mereka tuh kenal benar lawan Allah. Ma'rifat benar sudah lawan Allah. Bahwasanya apapun yang sudah ditentukan Allah kepada diri mereka, itu sebujurnya yang terbaik untuk mereka. Mereka sudah kenal. Sebagaimana
orang tua kuitan deh, sebagaimana seorang kuitan nang kada memberiakan anaknya mengikuti lading. Anak balita hendak mengambil lading, kada diberi oleh kuitannya, jingkar menangis, sakit hati kekanakan tadi tuh, hamuk kekanakan tadi tuh. Kenapa kekanakan tuh sakit hati? Kenapa kekanakan tuh hamuk? Karena kekanakan tadi tuh kadang ngerti bahwa lading tersebut bakal menyakiti dirinya sendiri. Itu nang jadi hamuk. Padahal jadi kuitan tadi tuh manangati. Padahal nang jadi kuitan tadi tuh kada memberi lawan lading, karena kuitan itu sayang. Karena ada kebaikan di balik kelakuan kuitan tadi tuh. Apa kebaikannya? Kebaikannya supaya di diri anak tadi itu kada luka-luka karena lading. Jika diberi kuitan tadi itu lading, luka-lukalah anak balita tadi itu karena tergores lading yang di tangannya sendiri. Itu tuh jadi kuitan tuh menangati. Itu tuh jadi kuitan tuh kada memberi. Kayak itu juga Allah tuh. Kenapa Allah nih jan kada menyugihakan aku jan, nang lain-lain jan nyamannya mencarinya, guring-guring aja jan, datangan duit jan, guring-guring aja nya tuh di rumah aja, datangan aja duit jan. Kayaknya berkios di muka rumah, nyata ya tangan duit kan. Unda aja keliling-keliling sedajar. Kada sing payuan gumbili unda aja. Kada kuasa Allah, dia bisa aja menyugihakan aku aja. Nah, Allah padanya kada kuasa. Bukan Allah kada hendak memberi. Allah tahu yang terbaik bagi kita saat ini tuh apa gerak. Miskin kah, sugih kah? Allah tuh lebih tahu daripada kita sendiri. Sebagaimana kekanakan balita tadi. Kekanakan balita tadi tuh kada tahu bahwa lading tersebut bakal melukai dirinya sendiri. Tapi nang kuitan lebih tahu. Amun ko unjuki lading wahini, inya masih kada kawa mengikuti lading, bakal melukai dirinya sendiri. Allah lebih tahu. Amun diunjuki Allah duit yang banyak saat ini, kita bakal menyalahgunakan nikmat Allah tersebut. Kita bakal menggunakan duit tersebut kepada hal-hal yang menambahi dosa kita seorang. Itu pang jadi Allah temanang hati. Allah bersifat alim. Allah bersifat tahu lebih daripada pengetahuan manusia. Itu Allah. Itu pentingnya kita makrifat lawan Allah. Itu pentingnya kita mengaji ilmu makrifat supaya kita kenal lawan Allah. Kayak itu kelakuan Allah. Orang tua tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Allah pun kada akan pernah menyakiti hamba-hambanya. Tapi kadang si hamba yang kada ngerti dengan kelakuan Allah. Kitanya kadang yang kada ngerti bahwa maksud Allah itu baik sebujurnya.
Maulah kita tuh wah ini tuh kada tapi berduit pinanya. Pina gagaringan. Barakat garing, ingat kita lawan Allah. Rajin jatuh beribadah dok. Penyakit endanya 2 tahun kada sing ampihan sudah aja. Pinanya parah sudah enda mati ya. Baik anda beribadat aja lagi jan. Nah, barakat garing enggak lalu rajin beribadah. Waktu sehat semalam kada pernah terjajak masjid. Waktu sugih semalam malihatin masjid kin kada lalu lalang bener imbah kada tapi berduit, imbah gagaringan lalu jatuh beparak lawan Allah, lalu jatuh betangsa-tangsa lawan Allah. Ya Allah ya. Luasakan rezeki ulun ya Allah ya. Sembuhkan penyakit ulun ya Allah ya. Tengah malam bangun kada sing ampihan penyakit lalu aja bangun tengah malam. Waktu sehat semalam, waktu banyak duit semalam, kada pernah bangun tengah malam. Imbah gagaringan, imbah kertapi berduit, lalu jaba para kelawan Allah. Naja Allah, ini yang ku maksud. Ikam baparak lawan aku nina. Ini nang ku handaki. Semalam ikam ku sugihakan, ikam ku bari sehat. Kada pernah datang lawan aku. Imbah ku bari garing, imbah ku bari miskin. Hanya ikam bangun tengah malam mamarake aku. Imbah tepalipit ditagih orang hutang sana sini. Anyar tuh datang lawan Allah. Kita tuh manusia tuh selama masih lapang ekonomi kada pernah lalu betangsa-tangsa lawan Allah, seakan-akan duitlah yang kawa mengabulkan keinginan kita. Kada pernah lalu berpinta lawan Allah. Ya Allah aja kita ulun esok hendak bakso nah, kada pernah kayak itu. Kenapa? Terpandang duit banyak, padahal nang mengabulkan, nang memberi kita bakso itu hanya Allah melewat perantara duit. Tapi kita terdinding dengan duitnya, kada melihat lawan kudrah dan iradahnya Allah, bahwa hanya Allah yang kawa memberi kita rezeki. Kita terdinding dengan usaha kita, kita terdinding dengan gawian kita. Selama ini kita mengira usaha kitalah nang memberi rezeki. Selama ini kita mengira gawian kitalah, karena aku begawi lah jadi aku dapat duit. Selama ini hati kita terdinding. Nah, setelah kita belajar ilmu tauhid, tahu kita bahwa nang kawa yang mempunyai kuasa memberi rezeki hanya Allah melewat perantara usaha kita. Jadi sebelum membuka usaha, sebelum turun bagawi, bepandir dulu lawan Allah. Ya Allah, ulun minta rezeki hari ini lawan pian. Anyar buka toko, anyar turun bagawi. Mun sudah tahu nih nang memberi rezeki itu Allah, kada terdinding lagi kita sudah lawan usaha, kada terdinding lagi lawan bos yang menggaji kita. Allah aja kita nang memberi kita rezeki melewat usaha kita, melewat bos kita. Jika Allah kada memberi rezeki lawan kita nih, buka aja ibaratnya toko, kada dipayuakan Allah, tapi Allah payuakan tiap hari toko kita. Itu bukti Allah lah yang memberi kita rezeki melewat pelanggan-pelanggan kita, melewat bos-bos kita.
melewat orang-orang yang menggaji kita. Kada mumpang Allah turun langsung memberi kita duit, kada kayak itu Allah. Allah berperantara dengan makhluk-makhluknya. Di antara makhluk-makhluknya bos kita, barang dagangan kita tuh makhluk Allah juga kelak. Toko kita tuh makhluk Allah juga kelak. Melewat situlah Allah memberi rezeki. Nah, jadi pas kita berhasil berusaha nih, sukses. Jadi kita tetap ingat lawan Allah, ya Allah, kesuksesan ulun ini amun kada pian yang menolongi kada kawajua. Rezeki nang sampai di tangan ulun ini amun kada kudrat dan iradat pian nang menentuakan, kada akan sampai juga ke tangan ulun ini. Nah, jadi kayak itu syariat usaha ikhtiar tetap dijalankan, bagawi tetap turun, hakikat juga jalankan di hati bahwa hanya pian ya Allah yang memberi rezeki melewat makhluk-makhluk pian. Nah, kayak itu kan caranya supaya kada terdinding hati lawan Allah, supaya tembus hati kada lagi terdinding. Dulu kita kira bos kita lah, hanya bos kita nang memberi maungkosi kita, sampai situ aja hati kita. Hanya toko kita nang kawa memberi rezeki, sampai situ aja hati kita. Setelah kita mengenal lawan Allah, lain aja kita. Bos kita ini hanya makhluk, hanya perantara bagi Allah yang menyampaikan rezeki tersebut kepada kita. Itu fungsinya ilmu ma'rifat. Dulu kita kira ibadah kitalah yang bakal memasukkan kita ke surga. Padahal hanya rahmat Allah yang kawa memasukkan kita ke surga melalui sebab ibadah kita tadi, melalui perantara ibadah kita tadi. Berkat ibadah lalu kita dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itulah kita kawa masuk surga. Nah, kayak itu caranya. Jadi magun-magun tuh ibadah kita nih kada kawa memasukkan kita ke surga. Lebih baik kita tuh mencari ridhonya Allah kalau beribadah tuh. Lebih baik mengharap rahmatnya Allah. Kenapa beribadah? Hendak surga aja. Maka surga kada kawa memasukkan kita ke surga. Oh iyalah. Iyalah rahmat Allah lah yang kawa memasukkan kita ke surga. Kenapa beribadah? Hendak rahmat dari Allah. Kenapa jadi rajin sembahyang 5 waktu? Hendak mendapat ridho dari Allah. Nah, naik tuh level ikhlas kita. Yang dulunya mengharap surga, sekarang mengharap ridho Allah aja lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu hanya Allah yang kawa memasukkan kita ke surga. Amal ibadah kita hanya sebab, hanya perantara. Sebagaimana tokoh tadi, hanya sebab, hanya perantara. Tetap hanya Allah lah yang memberi kita rezeki. Nah, itu maksud tauhid. Tauhid itu maksud mengesahkan Allah. Kada ada pandangan selain daripada Allah. Itu fungsinya kita belajar tauhid. Jadi hati kita tuh selamat. Jadi kita pas di akhirat kena kada lagi, hai fulan, hendak apa ikam? Hendak surga ya Allah.
Wah, apa modal ikam babi pinta surga lawan apa? Nih, ibadah ulun hibak. Ulun kesini membawa ibadah yang banyak. Makanya ulun ini pantas mendapatkan surga pian. Oh ya Allah. Baik ingat, nang menolongi ikam beribadah semalam tu siapa? Ya Allah. Nang maolah ikam kawa beribadah selama di dunia itu siapa? Nang memberi ikam sehat itu siapa? Nang memberi hidayah lawan ikam itu jadi mau beribadah itu siapa? Pian pang ya Allah. Nah ya kalau kada pantas kalau kita bermodalkan ibadah dari pinta lawan surga. Magun ibadah kita tuh, ibadah kita pulang adalah mahayabang juga kita nih pulang pada pantas maginnya. Ibaratnya kita tuh membawa hidangan tuh lawan Allah, hendak menyogok Allah lawan ibadah nih, hendak menyogok Allah lawan hidangan nih. Hidangannya tuh ya Allah hangit, sudah hangit. Ayamnya nang dihidangakan sudah irisannya compang camping. Ibadah kita nih kada pantas lalu dihurupi lawan surga itu kada pantas. Jadi kita beribadah itu mengharap ridha Allah aja, kada mengharap surga Allah. Kenapa? Kada pantas ibadah kita ini dirupakan lawan surganya Allah. Bah di dalam surga tuh apa nang dikehendaki kabul. Bidadari kasana kamari bukan siap ditangkap. Sedangkan ibadah kita ya Allah, Al-Fatihah aja kada fasih, tajwid aja luput. Saat sembahyang jamaah ya bang, itu nang kita andalkan kena lah. Di saat di akhirat kena kada kawa rahmat Allah juga nang kita harap, ridho Allah juga nang kita harap. Terus kenapa kita beribadah? Ibadah itu tugas kita sebagai hamba kepada Sang Maha Pencipta. Itu aja. Kenapa beribadah? Tugasku sudah kok sebagai hamba. Anak surga kah? Kada pantas ibadahku didurupi lawan surga. Terus kenapa beribadah? Sudah tugasku sebagai seorang hamba melaksanakan apa yang suruh oleh Tuhan, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu kenapa jadi kita beribadah? Karena memang tugas kita naik tuh level ikhlas kita tuh. Kenapa beribadah? Sudah tugas kita. Mengharap surga kayak kan? Kada. Ada pantas juga tuh ibadahmu ini dirupakan lawan surga. Takutan lawan neraka kayak kan? Kada juga tuh. Terus kenapa beribadah? Aku hendak mengharap supaya Allah tuh ridho aja lawan aku, cukup. Jadi kita beribadah itu supaya ikhlas. Itu arti ikhlas. Kada mengharap apa-apa selain ridhonya Allah. Kada mengharap sugih di dunia, kada mengharap sugih di akhirat. Apa nang diharap? Kada dae. Bapang apa? Tugas kita sebagai hamba harus maasi lawan Allah. Tidak. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, patut kita bagi orang yang sudah percaya bahwa Allah itu berisi sifat iradah, bahwa Allah itu sudah menentukan
dan mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Nah ya tadi, bila ditentukan Allah nikmat, bersyukur. Kayak apa caranya bersyukur? Kita gunakan nikmat tadi itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah, itu bersyukur. Ini dapat duit banyak, naikkan bah tuh, memboking binian bah tuh, nah, itu kan bersyukur tuh. Menggunakan nikmat tadi itu nah, bisa ke jalan nang dimurkai Allah, ada bersyukur. Arti bersyukur menggunakan nikmat, dapat duit, tukarakan skupiah, tukarakan baju, akan sembahyang, akan mau kosi anak bini, akan menyekolahkan anak, akan membahagiakan anak. Nah, ke jalan nang diridhoi Allah, ngarannya tuh kita menggunakan nikmat bersyukur, ngarannya tuh bersabar bang, ya kayak tadi. Ya kayak tadi bersabar. Nah, isa sudahlah, tersambung pula. Mudahan diberi Allah taufik hidayah agar kau mengamalkan ilmu yang kita dengar malam ini, agar kau mengamalkan ilmu yang kita pelajari malam ini. Mudahan Allah memberi taufik dan hidayah. Amun kada Allah memberi taufik hidayah, kada kawa kita mengamalkan ilmu yang kita pandir malam ini tadi tuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أذان العشاء.